Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai ayat 14, 1, 2, 3. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Injil Matius pasal 21 ayat yang 18 sampai 20, 1, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dari pembacaan ini saya memberikan tema khotbah hari ini, hidup yang berguna. Amin. Hidup yang berguna. Kita melihat bahwa Tuhan ketika merasa lapar, maka dia melihat dari jauh ada pohon ara. Dan Tuhan butuh bukan daunnya tapi buahnya, ya. Tuhan melihat dari jauh. Dia melihat pohon ara yang berdaun, pasti ada buahnya. Maka Tuhan dekat. Tuhan datang dekat-dekat, lalu dia melihat ada buah tidak. Ternyata pohon ara itu tidak ada buah. Ketika Tuhan menemukan tidak ada buah, dan hari itu Tuhan mengatakan bahwa mulai saat ini engkau tidak berbuah lagi. Amin. Dan Tuhan juga katakan bahwa mulai hari ini tidak ada orang yang bisa nikmati buahmu. Karena memang ketika Tuhan butuh, engkau tidak berbuah. Ya. Kita lihat pohon ara ini menjadi kiasan, ya. Pohon ara itu berbicara tentang kehidupan kita. Amin. Kehidupan kita. Ya. Kehidupan umat manusia. Pohon ara itu di sini sudah ada beberapa orang yang tanam pohon ara itu, ya. Dan saya sudah melihat pohon ara dan saya melihat buahnya dan saya pernah makan buahnya, manis sekali, ya, manis. Jadi artinya bahwa pohon ara itu adalah pohon kesukaan semua orang. Bilang pohon kesukaan semua orang. Iya. Tuhan saja suka, apalagi kita. Pasti kita lebih suka lagi. Dan kita ingin melihat model apa sih pohon ara itu. Dan buahnya bagaimana pohon ara itu. Ya. Kalau ada yang belum tahu, belum lihat model pohon aranya, nanti sebentar bisa lihat di depan gereja ada pohon aranya, ya, ada. Walaupun belum berbuah, tapi dia model daunnya sudah ada, ya, sudah ada pot, itu pohon ara. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa saya memberikan tema hidup yang berguna? Ketika Tuhan datang bertemu dan melihat pohon ara ini, Tuhan mau pergunakan pohon ara ini. Amin. Tuhan mau pakai pohon ara ini.
Tuhan mau nikmati pohon ara ini, Tuhan mau makan pohon ara ini, Tuhan mau merasakan nikmatnya pohon ara ini. Tapi justru pohon ara menjadi pohon yang tidak berguna. Amin. Pohon yang tidak berguna. Pohon berbicara tentang kehidupan umat manusia yang harus bisa menjadi manusia yang berguna bagi sesama. Amin. Manusia yang berguna bagi sesama. Hidup yang berguna bagi sesama. Itulah yang dimaksudkan Tuhan. Itulah menjadi satu tujuan Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara, menjaga, menyertai, merawat, menolong, menopang, hidup kita, agar hidup kita menjadi hidup yang berguna bagi sesama, terlebih berguna bagi hormat, kemuliaan, kepujian, kebesaran bagi nama Tuhan. Seringkali saya berbicara tentang pohon ara kepada beberapa teman, orang-orang saya kenal. Pohon ara yang banyak daun tapi tidak berbuah. Pohon ara itu berbicara tentang kehidupan kita, banyak daunnya. Amin. Banyak daunnya tapi tidak berbuah. Yang Tuhan minta adalah buahnya. Daunnya boleh, daunnya oke, tapi harus menjadi buah bagi orang lain. Amin. Harus menjadi buah bagi sesama, buah yang bisa dinikmati. Begitu banyak orang kita lihat, mungkin jemaat Tuhan bisa melihat, kota Tambuah ini bukan kota miskin. Kota Tambuah ini bukan kota yang seperti orang biasa bilang NTT itu daerah miskin, tidak ada. Kalau bilang NTT ini miskin, berarti NTT ini tidak ada toko, betul tidak? Tidak ada perusahaan, tidak ada pengusaha yang rame-rame datang dari Jawa, dari luar Jawa. Mereka datang ke Tambuah, buka perusahaan di Tambuah, membangun toko-toko yang besar, membangun usaha-usaha yang besar. Itu artinya bahwa Tambuah ini kota kaya. Amin. Tambuah ini kaya. Dan Tambuah ini kaya, maka begitu banyak orang datang ke Tambuah. Tapi ternyata yang kita lihat hari-hari ini, sesuai dengan pernyataan firman Tuhan, bahwa ternyata banyak orang hanya menunjukkan kayanya, tapi tidak berbuah. Tuhan mau supaya kita bukan tunjukkan daun kita saja, tapi tunjukkan buah kita. Amin. Tunjukkan buah kita, menjadi orang yang berguna, berbuah bagi sesama. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Beberapa hari lalu saya pagi-pagi lasti ada perintah sepertinya minta sama tua, buatkan kue sekian 200 potong. Terus mereka bungkus rame-rame. Saya bertanya, ini untuk apa bungkus rame-rame ini? Lalu bilang mau bawa ke lembaga. Terus saya tanya, biayanya berapa satu bungkus kue ini? Ternyata kue yang Mam Tua buat itu bukan dikasih gratis, tapi paling tidak ada ongkosnya, Tapi walaupun ada ongkosnya, mereka mau berkorban untuk apa? Membawa ke penjara. Amin. Kunjungi orang-orang yang ada di penjara, memberi makan sama orang-orang di penjara. Itu adalah bahwa itu yang maksudnya Tuhan, bahwa kita perlu menjadi orang yang berguna bagi sesama. Itu yang dimaksud Tuhan, Jangan sampai kita berpikir saya mau berbuah, Saya mau berbuah, saya mau melakukan hal yang baik, tapi tunggu saya kaya dulu. Seringkali orang berpikir saya kaya, kalau saya kaya saya akan memberikan semuanya, saya akan buat semua. Tidak, saya mau kasih tahu, banyak orang kaya hari-hari ini, begitu banyak orang kaya,
tapi hanya kayak daunnya, tidak bisa kayak berbuah. Amin. Yang Tuhan minta dari hidup kita adalah menjadi orang yang berbuah bagi sesama. Amin. Amin. Itu yang diminta Tuhan. Berguna bagi sesama, melakukan kebaikan dan kebenaran bagi sesama, membantu sesama, menolong sesama, ya, memperhatikan sesama, ya, berbuat baik kepada sesama. Itu yang diminta Tuhan bagi orang-orang percaya. Amin. Jadi yang berbuah bukan bicara tentang orang kaya, tidak, tapi yang berbuah berbicara tentang bagaimana walaupun hidup sederhana tapi mau berbuah. Amin. Mau berbuah, itu yang maksudnya Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Tuhan Yesus bukan saja melihat hidup kita dari jauh, ya, ini kita lihat. Tuhan bukan melihat hidup kita dari jauh saja, tapi Tuhan akan datang dekat-dekat melihat hidup kita dari dekat. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan lihat saya dari jauh saja, ya. Tuhan hanya melihat saya dari jauh, pandang saja dari jauh. Tidak. Tuhan melihat kita bukan saja dari jauh, tapi Dia akan datang melihat kita dari dekat. Itulah kita punya Bapa. Bapa yang baik tidak bisa memandang kita dari jauh, tapi Bapa yang baik, Dia datang dekat-dekat sama kita. Amin. Dia datang dekat-dekat sama kita. Ya. Saya ingat Sandi ada di Atambua. Ini Bapak Mama dari Kalimantan, ya. Kenapa datang ke Atambua? Ini menjadi contoh yang betul-betul nyata karena Bapak Mama baik. Amin. Bapak Mama baik. Bapak Mama tidak bisa dengar dari jauh saja, lihat dari jauh, ya. Oh iya, dari Atambua bagaimana? Indah bagaimana, ada Sandi? Oh, baik-baik saja. Bukan saja hanya lihat dari jauh, tapi mau datang dari dekat. Amin. Itulah Tuhan kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan hanya melihat kita dari jauh, tapi Tuhan akan datang dekat-dekat dan melihat hidup kita. Apakah hidup kita berguna bagi sesama atau tidak? Amin. Apakah hidup kita menjadi hidup yang berguna atau tidak? Tuhan mau melihat itu. Tuhan bukan lihat pohon ara lalu Dia bilang kamu petik sudah hasilnya. Tidak. Tapi Tuhan melihat dari jauh dan Dia datang dekat-dekat untuk melihat dari dekat. Melihat bahwa pohon ara ini ternyata pohon ara yang tidak berguna. Tuhan tidak menemukan buahnya. Maka Tuhan bilang apa? Mulai hari ini kau tidak berbuah lagi. Dan mulai hari ini semua orang tidak nikmati buahmu. Saya mau kasih tahu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita mulai belajar untuk berbuah bagi sesama. Amin. Jangan tunggu dulu, ya, jangan tunggu dulu. Saya sering ingatkan saya punya anak bahwa ingat baik, jangan sampai kamu masal tidak ada duanya. Amin. Sering kali begini, banyak orang ketika orang tua meninggal, ya, mereka bilang ini, aduh mama, kenapa saya belum balas apa-apa sama mama sudah jalan ketinggal saya. Ini nanti menyesalnya terakhir. Dia mau berbuah, waktu orang tuanya masih ada, dia tidak pernah berbuah bagi orang tuanya. Dia cuek, acut-acut, masa bodoh. Nanti tiba-tiba orang tuanya dipanggil Tuhan, dia bilang ini, aduh Bapak, saya belum balas apa-apa sama Bapak. Ini penyesalan sudah tidak ada gunanya. Amin. Ini yang dimaksudkan Tuhan, menjadi berbuah, berguna bagi sesama. Amin. Saya dari kecil saya belajar memang, ya, belajar, dan saya tidak mau berbuat sesuatu bagi keluarga, bagi orang tua itu terlambat. Saya tidak mau. Saya berusaha untuk menyenangkan mereka selagi mereka masih ada. Amin. Kalau tidak ada lagi mau buat apa lagi? Tidak ada guna, artinya bahwa kau tidak berbuah untuk selama-lamanya. Ini diingatkan Tuhan. Kalau masih ada orang tua, sayang orang tua. Amin. Sayang orang tua. Itulah bentuk buah. Kenapa? Karena Tuhan mau nikmati kita, buah kita. Orang tua, ya,
kita sebagai anak-anak harus bisa belajar menyenangkan orang tua. Amin. Tunjukkan buah kita kepada sesama. Kalau sama keluarga saya tidak bisa, apalagi sama orang lain. Tapi kalau orang mau berbuah, ya, kepada keluarga pasti dia keluar, kepada orang lain menjadi berbuah bagi orang banyak. Kita lihat di sini. Tuhan mau menikmati kita. Dia perlu, dia butuh kita, ya. Dia mau pakai hidup kita. Artinya Tuhan datang dekat-dekat sama kita karena dia mau pakai hidup kita. Bilang Tuhan mau pakai hidup kita. Tuhan mau pakai hidup kita agar kita menjadi orang yang berguna bagi sama. Itulah Tuhan mau pakai hidup kita. Amin. Bilang Tuhan mau pakai hidup saya. Kalau Tuhan mau pakai hidup kita, Tuhan datang dekat-dekat mau pakai hidup kita, kita membilang sama Tuhan, Tuhan ini saya, pakai hidup saya, supaya saya hidup menjadi berguna bagi sesama. Ketika murid-murid melihat begitu mujizat terjadi, apa yang dilakukan murid-murid Tuhan? Apa yang dilakukan? Mereka tinggalkan perahu mereka, mereka tinggalkan jalan mereka, mereka tinggalkan semuanya, mereka ikut Tuhan dan mereka mau melayani Tuhan. Amin. Kita mau dipakai Tuhan. Jangan sampai seperti pohon ara ini. Ketika Tuhan mau pakai pohon ara ini, pohon ara justru tidak ada buahnya. Tuhan mau pakai hidup kita supaya kita menjadi berguna bagi sesama. Ya. Kita lihat, Tuhan melihat betapa banyak orang, ya, yang orang kaya yang tidak berguna karena mereka tidak berbuah. Mereka hanya dikenal dengan banyak harta kekayaan yang melimpah-limpah. Namun mereka pelit, kikir, tidak mau berbagi dengan sesama. Tipe orang seperti inilah yang dikatakan Tuhan, mulai saat ini engkau tidak berbuah lagi. Ya, artinya kekeringan rohani. Ya, kalau tidak berbuah itu maksudnya kekeringan rohani, saudaraku. Ya, waktu COVID-19 waktu lalu saya melihat satu video, ada orang yang kaya sekali, dia punya keuangan yang sangat banyak di bank, saudaraku. Tapi ketika dokter sudah vonis bahwa dia tidak sembuh lagi, dia akan meninggal. Lalu dia pikir, bagaimana uang miliaran di bank, apa yang akan terjadi, bagaimana? Lalu dia perintahkan dia punya orang, ya, dia punya pegawai untuk pergi keluarkan uang di bank. Ya, keluarkan uang di bank, lalu datang dia katakan bahwa pergi ke pasar, hamburkan semuanya di pasar, karena semuanya tidak ada guna lagi. Saya mau kasih tahu, saudaraku, harus bisa berbuah. Jangan sampai kita punya kekayaan, tapi ketika kita mengalami sesuatu, baru kita tahu bahwa ini ternyata semuanya tidak ada guna. Tahun 2023 kita mau merefleksi kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan agar menghadapi tahun yang baru 2024. Kita mau bilang sama Tuhan, kalau tahun 2023 kami belum berbuah, tahun 2024 kami mau berbuah. Amin. Mau berbuah, mau melakukan kebaikan, mau melakukan kebenaran bagi sesama, agar 2024 hidup kita menjadi hidup yang berguna bagi semua orang. Amin. Jangan bilang, oh saya jamaat kecil, saya ini masih kecil, saya belum bisa. Tidak. Seringkali orang meremehkan jamaat kecil. Tuhan tidak pernah meremehkan orang yang paling kecil. Amin. Tuhan melihat, sekalipun kita kecil, tapi kita berbuah. Amin. Bilang saya kecil tapi saya berbuah. Ya, besar belum tentu berbuah. Contohnya seperti pohon ara tadi itu, besar, daunnya banyak, tapi tidak buah. Tapi justru yang kecil dia berbuah. Amin. Dia berbuah dan buahnya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, dinikmati oleh orang banyak. Kita lihat seringkali orang-orang remeh dan orang-orang kecil, ya. Tetapi banyak orang yang hidupnya sederhana dan pas-pasan, namun menjadi orang yang berguna, berbuah
dan buah mereka dinikmati oleh orang lain. Amin. Baru-baru kita melayani Natal di Texorok, saudaraku, yang membuat bingkisan begitu banyak. Bukan orang kaya, ibu-ibu, orang-orang sederhana, orang-orang yang mungkin di mereka rumah saja susah, tapi mereka bisa berbuat sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa berbuah bukan tunggu kaya dulu. Kita walaupun susah, tapi kita bisa berbuah bagi sama kita. Amin. Itu yang dilihat Tuhan. Itu yang mau dipakai Tuhan. Itu yang mau dinikmati Tuhan. Amin. Tuhan mau menikmati buah kita, ya. Kita lihat. Ya, kita perlu berbuah mulai dari sekarang. Ya. Jangan pernah menunggu waktunya nanti, ya. Seringkali kita menunggu waktu. Ya, nanti saya kaya dulu baru saya mulai berbuah. Tetapi belajar berbuah dari sekarang, berbagi dari sekarang agar hidup kita berguna bagi Tuhan, bagi sesama, dan berbuah, ya, buah kita pun akan semakin lebat, semakin besar. Amin. Semakin besar. Kita lihat yang pertama, janda miskin memberi yang lebih banyak. Amin. Seorang janda miskin memberi yang lebih banyak. Tuhan sendiri menjadi saksi. Jadi jangan berpikir kita kecil, kita tidak bisa memberi, tidak bisa berbuat, tidak. Justru yang kecil bisa berbuat juga, yang dipakai Tuhan. Amin. Kita lihat di Markus 12. Markus 12 ayat 42 sampai 44. Markus 12 ayat 42 sampai 44. 1, 3. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Semuanya dia berikan semuanya. Amin. Orang kaya memberi dari segala kelebihannya, tapi janda memberi dari segala kekurangan. Itulah yang dihitung Tuhan, bahwa ternyata janda ini dia menjadi orang yang lebih berguna daripada orang kaya. Karena dia beri dari segala kelebihannya, janda memberi dari segala kekurangan. Tuhan menghitung kita. Tuhan mau pakai hidup kita agar hidup kita menjadi hidup yang berguna, bukan hidup yang penuh dengan kekeringan rohani, kematian rohani. Hidup yang tidak berguna adalah hidup yang, ya, kematian rohani. Ya, Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang walaupun kecil, tapi kita bisa menjadi orang yang berguna bagi sesama. Yang kedua, seorang janda di Sarfat yang hidupnya menjadi berguna bagi Nabi Elia. Amin. Itu janda, saudaraku. Amin. Janda yang dia punya tepung hanya sedikit. Ketika setelah dia makan nanti dia akan mati. Tapi justru janda itu utamakan orang lain daripada hidupnya. Amin. Itu dia berguna bagi sesama. Dia berguna bagi orang lain. Ya. Satu ketika ada seorang pendeta, ya. Ada seorang pendeta pagi-pagi ada seorang nenek, dia ketuk pintu dan pendeta ini keluar. Dia lihat seorang nenek di depan pintu. Lalu nenek ini dia bilang ini, minta beras. Minta beras. Saudara tahu, pendeta ini di dalam rumah mereka beras tinggal 1 kilo untuk makan hari itu. Tapi diam-diam pendeta masuk dalam dapur dan dia angkat beras 1 kilo dan kasih nenek ini. Nenek sudah bawa pulang. Sampai jam 12 anak-anak menangis.
Bapak, kita makan. Lalu Bapak Pendeta ajak dia punya kalau anak-anak semuanya duduk melingkar kursi, menghadap meja makan. Oke, kita doa makan. Istrinya tahu, hanya anak-anak belum tahu. Istrinya tahu bahwa ini tidak ada nasi, bagaimana kita membuat doa makan. Betul tidak? Istrinya tahu ini tidak ada makan, yang masakan istri. Ya. Istri tahu tidak ada makan, beratnya tidak lagi. Tapi dia mengajak dengan iman, dia mengajak anaknya duduk melingkar di keliling meja. Mari kita doa makan. Doa makan. Setelah mereka mengajak berdoa untuk mereka makan, harus berdoa. Amin. Ada pintu diketuk. Begitu pintu diketuk, mereka buka pintu. Ada seorang anak muda datang, bawa sebuah plastik hitam, tas plastik. Dia tentang satu tas plastik dan dia masuk dan dia kasih sama pendeta. Apa yang dilihat saudaraku? Di dalam tas plastik itu nasi bungkus sesuai dengan mereka berapa orang itu makan. Tuhan itu hebat, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau kau berbuah bagi orang lain, maka kuasa pelipat gandaan Allah turun atas hidupmu, amin. Seringkali kita ragu, seringkali kita meragukan hidup kita. Kalau saya melakukan ini, bagaimana dengan saya? Saya saja belum cukup. Saya belum cukup, bagaimana saya mau kasih hidup mereka? Kita ragu, saudaraku, amin. Kalau kita ragukan hidup kita, sama dengan kita meragukan kuasa Tuhan. Itulah ibarat pohon ara. Dia mau berbuat tapi dia ragu. Dia mau berguna bagi sesama tapi dia ragu. Hidup kita seperti pohon ara. Kita mau melakukan yang baik bagi sesama tapi kita ragu. Saya sendiri belum cukup. Bagaimana saya kasih dia? Saya mau kasih tahu. Kalau kita betul-betul tidak ragu, percaya sama Tuhan, lakukan semuanya, Tuhan pasti buka jalan, amin. Dia buka jalan. Dia akan membuat kita menjadi berkat, menjadi berguna bagi sesama. Ya. Kita lihat di 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Seorang janda di Sarfat yang hidupnya menjadi berguna bagi Nabi Elia. 1 Raja pasal 17 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Seorang janda miskin, dan pada waktu itu tidak ada hujan, tidak ada air, makanan tidak ada. Tapi justru Tuhan sedang mempersiapkan seorang janda miskin ini menjadi berguna bagi orang lain. Amin. Firman Tuhan bilang apa? Jangan takut. Pertama memang janda agak ragu, tapi ketika disampaikan itu, janda tidak takut lagi. Dia buatkan seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Elia. Apa yang terjadi? Tepung dan minyak sedikit tidak pernah habis. Amin. Seringkali kalau kita melakukan kebaikan, kita takut nanti habis buat saya, nanti tidak cukup buat saya. Saya mau kasih tahu, ya, kalau kita mau sungguh-sungguh melakukan dengan percaya, kuasa berkat Allah akan terbuka mengalir atas hidup kita. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Jangan pernah ragu, jangan pernah meragukan Tuhan. Mungkin saja orang juga meragukan janda ini. Janda tidak punya apa-apa, tapi justru Tuhan pakai janda ini menjadi berguna bagi orang lain. Kita harus lihat, belajar firman Tuhan. Dan di sini kita akan melihat kejadian bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat yang kecil ini membuat banyak orang keheranan. Betul tidak? Membuat banyak orang keheranan. Orang sedang heran melihat keadaan kita. Bagaimana membangun sebuah gedung 2 lantai. Ukurannya banyak jiwa, banyak jemaat, orang kaya. Tapi justru di dalam kelompok jemaat yang kecil ini, Tuhan buat mujizat. Amin. Tuhan buat mujizat. Tidak boleh pernah kita takut sedikit pun. Amin. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang besar. Tuhan yang besar di alam maha kuasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Keajaiban akan terjadi, mujizat akan terjadi kalau saja kita tidak pernah meragukan Tuhan. Jangan coba-coba meragukan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan pada janda ini, jangan takut, janganlah takut. Pulang dan buatlah seperti yang kau katakan itu. Jangan takut, buat ya. Tahun 2024 kita akan lakukan seperti apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Kita siap melakukan dan kita percaya bahwa Allah akan membuka tingkap-tingkap langit dan memberikan segala kelimpahan bagi kita kalau kita mau menjadi orang yang berguna bagi sama. Amin. Jangan pernah ragu. Amin. Jangan pernah ragu. Jangan pernah berpikir bahwa ya saya tidak cukup. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan berkuasa melakukan segala perkara yang besar. Ada seorang anak kecil. Ada seorang anak kecil, mungkin contohnya mungkin ini pada waktu itu seperti mungkin seperti Gerhard lah, ya, seperti Gerhard. Begitu banyak orang dalam keadaan kesulitan, makan tidak ada. Tapi justru waktu itu Gerhard punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan itu yang menyelamatkan kurang lebih 20.000 orang. Amin. Seringkali orang anggap remeh, saudaraku. Orang anggap ini anak kecil tidak ada gunanya, mau buat apa? Atau mereka ini kelompok kecil tidak ada gunanya. Ingat lebih baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Dia berkuasa melakukan segala perkara. Yang menjadi ukuran bagi kita, yaitu jangan pernah takut melakukan kebaikan dan kebenaran. Kau akan melihat mujizat Allah terjadi. Kita lihat seorang anak kecil yang hidupnya berguna bagi orang banyak. Amin. Ini tidak pernah ditulis seorang kaya yang hidupnya berguna bagi orang banyak. Tidak.
anak kecil hidupnya berguna. Pertanyaannya, ya, kalau anak kecil saja berguna bagi orang banyak, bagaimana dengan hidup kita? Amin. Bagaimana dengan kita? Kita sudah berguna atau tidak? Firman Tuhan mengingatkan kita. Mari kita baca. Kita baca di Yohanes pasal 6 ayat yang ketiga, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Seorang anak kecil yang hidupnya berguna bagi banyak orang. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sering kali, ya, murid menerima apa? Ini ada 5 roti, 2 ekor ikan, tapi apalah artinya sebanyak ini? Ya, manusia begini banyak hanya 5 roti, 2 ekor ikan, dan itu pun bekal dari anak kecil itu. Amin. Mungkin orang tuanya itu kasih bekal ini untuk anak-anak. Tapi justru kehadiran anak ini bisa membawa berkat bagi begitu banyak orang. Kalau 5.000 laki-laki, maka kira-kira hadir semua kira-kira berapa orang? Kira-kira berapa orang hadir semuanya? 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ya. Ini Lasti dengan Markus, mereka 2 orang, tambah dengan 2 anak sudah 4 orang. Kali sudah itu, kali 5.000 sudah kurang lebih 20.000 orang. Makan sampai kenyang. Dan Tuhan perintahkan pilih kembali, jangan sampai terbuang. Seringkali kita makan buang-buang. Kita tidak ingat kalau orang lain sedang dalam keadaan lapar. Maka saya ingatkan, di rumah jangan coba-coba makan dan buang-buang. Kalau mereka masak lalu kemudian nasi yang lain buang, saya pikir ini memang turun orang-orang kaya yang suka buang-buang makanan. Bisakah tidak kita bilang jadilah nasi, jadilah ikan? Tidak ada, hanya Tuhan yang bisa. Amin. Maka kita hormati berkat Tuhan. Setiap berkat Tuhan dihargai, maka jangan buang-buang makanan. Amin. Ini yang Tuhan mau daripada kita. Jangan pernah meremehkan, tapi justru Tuhan mau hari ini kita menjadi orang yang berguna bagi sesama. Amin. Orang yang bisa berbuah, orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Ya, beberapa kali saya menyampaikan satu kesaksian. Ya, kesaksian seorang bapak. Ya, seorang bapak namanya Gunawan, Bapak Gunawan. Tiba-tiba dia datang di Kupang dan tiba-tiba Tuhan bicara dengan dia bahwa dia harus kasih makan 5.000 orang. Lalu dia pikiran, kok saya kasih makan 5.000 orang? Tapi dia bilang, Roh Kudus gerakan dia, bicara dia sangat keras, harus kau kasih makan 5.000 orang. Dan dalam perjalanan dia mau kembali ke Jakarta. Gunawan sendiri tidak tahu kalau tukang ojek itu orang yang bekas narkoba. Lalu Gunawan bicara sama tukang ojek, adek, kau bisa tidak carikan saya 20 gereja, ya, carikan saya 20 gereja. Ya, namanya orang narkoba,
Tidak ada yang bilang tidak bisa. Dia bilang bisa. Akhirnya Gunawan jalan. Kalau kau sudah carikan saya ada 20 gereja kau dapatkan, kau bisa kasih tahu sama saya. Kau telepon saya. Akhirnya setelah Pak Gunawan kembali ke Jakarta, lalu ini orang ini dia mulai hubungi gereja-gereja. Dan tidak lama kemudian dia dapatkan 20 gereja. Lalu dia kasih tahu, telepon ke Jakarta, Pak Gunawan, saya sudah dapat 20 gereja. Dia bilang, oke, kau memberikan tugas kepada 20 gereja itu, satu gereja siapkan 250 orang untuk makan. Amin. Siapkan 250 orang untuk makan. Jadi 20 gereja kali 250 berapa? 5.000 orang. Amin. Siapkan. Lalu kemudian setelah siapkan semua, Pak Gunawan kirim uang 50 juta untuk dibagikan kepada semua gereja untuk mengolah makanan, ya, disiapkan untuk makan 5.000 orang. Setelah mereka sudah siapkan habis, mereka kasih tahu Pak Gunawan, ini hari sudah siap dan Pak Gunawan silakan datang. Dan akhirnya Pak Gunawan datang. Dia datang ke Kupang, saudaraku. Di sana dia melayani, lalu dibagikan 220 gereja membagikan semua makanan kepada 55.000 orang. Ya. Setelah itu dia pulang kembali. Dia pulang kembali, Tuhan bilang apa? Dia harus tetap kasih makan orang, 5.000 orang. Dan itu harus setiap bulan, saudaraku. Pak Gunawan pikiran, ini uang dari mana? Ini uang tidak ada, apalagi dia orang sudah tua. Tapi karena Tuhan bicara dia terus, dan akhirnya dia pulang dan dia jual tanah. Bulan yang kedua dan ketiga dia jual dia punya tanah. Hasil jual tanah itu dia kasih orang makan. Lalu satu ketika dia bicara sama anak yang sudah hubungi gereja itu, dan dia bilang begini, kau bisa tidak carikan satu bidang tanah di sini? Biar saya bikin rumah kecil satu, supaya kalau saya datang dari Jakarta, saya bisa tinggal di sini daripada saya tinggal di hotel. Lalu dicarikan dan dia dapat itu tempat. Setelah dia belikan itu tempat, dia ajukan untuk membangun sebuah lopo kecil buat dia. Tapi dilarang. Setelah dilarang dia pulang. Dia pulang 1 tahun kemudian, pemerintahan Wali Kota Kupang, mereka pergi ke Jakarta, ketemu itu Pak Gunawan, dan dia kata, Bapak bisa bangun hotel. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa. Tuhan buat mujizat, saudaraku. Tuhan buat mujizat terjadi. Dan akhirnya Pak Gunawan bangun hotel. Dan hasil dari hotel itu, itulah dia tidak pernah cari uang lagi. Hasil dari hotel itu dia tambahkan dari 50 juta ke 75 juta setiap bulan. Jadi kalau ada yang tahu di Kupang, namanya Hotel on the Rock, ya, Hotel on the Rock itulah pemiliknya Pak Gunawan. Kami dua pernah sama-sama satu kamar, satu hotel di Kepa, di Soe, di Hotel Bahagia Soe. Kami bertemu di situ. Baru-baru kami bertemu juga di Kupang, masih bertemu, kami masih foto sama-sama. Itu artinya bahwa Tuhan mau pakai kita menjadi orang yang berguna, amin. Bukan saja berdaun saja, hanya daun saja yang lebat, tapi tidak berbuah. Tapi kalau hari ini Tuhan mau pakai kita menjadi orang berguna, Dia bertanggung jawab atas hidup kita, amin. Dia tahu tentang keadaan kita, suka sulit apapun, Dia tahu, Dia akan bisa melakukan semuanya. Ya, hidup kita ini mau dipakai Tuhan menjadi hidup yang berguna bagi sesama. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana, ya? Orang-orang ini tidak bisa dibantu, ya, bisa ditolong. Tapi bagaimana caranya? Saya berdoa, saudaraku. Satu ketika ada seorang ibu, namanya Ibu Esther, saudaraku. 2 tahun kemudian, dia telepon saya, Bapak sekarang bisa datang ketemu saya di Hotel Timur, ya, Hotel Timur. Akhirnya saya datang. Begitu saya datang, ketemu itu ibu, dia keluar. Dan dia tunjukkan bahwa Bapak ini barang sudah 1 mobil di sini. Kira-kira kita mau bagikan kemana? Amin. Hidup kita dipakai menjadi berguna bagi sesama. Amin. Dan apa yang terjadi?
kita bawa ke Teksorok, bagikan keluarga besar di Teksorok. Juga sama Om Agus juga di Om Agus Pendeta daerah juga di Tialai, kita bagikan. Hidup kita dipakai Tuhan menjadi hidup yang berguna bagi sesama. Mungkin orang di sana tidak kenal kita, orang di sana tidak tahu tentang siapa kita, tapi biarlah Tuhan tahu siapa kita. Amin. Tuhan mau lihat kita bukan saja dari jauh, tapi dia akan datang dekat-dekat dan melihat hidup kita terdekat. Ya, Tuhan hari ini Tuhan mau bilang sama kita, hari ini jemaat GBI Sulam Jerusalem harus menjadi berkat bagi sesama, menjadi berguna bagi sesama. Jangan pasif, jangan masa bodoh, jangan cuek, jangan acuh-acuh, tapi kita mulai bergerak. Amin. Kalau 2023 kita belum berbuah, bilang sama Tuhan, 2024 kami mau berbuah. Amin. Pasti berbuah, pasti bisa. Amin. Bilang pasti bisa. Bilang 2024 saya bisa. Amin. Semua yang bisa angkat tangan. Haleluya. Amin. Semua 2024 kita menjadi orang yang berbuah bagi sama. Amin. Jangan sampai Tuhan bilang mulai hari ini kau tidak berbuah lagi, karena kau tidak mau berbuah. Amin. Tapi kalau kita mau berbuah, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Tuhan memberi berkat, melimpah berkat bagi kita, dan Tuhan mau pakai kita memperpanjang tangan untuk menjadi orang yang berguna bagi sama. Tuhan berkati kita. Amin. Firman Tuhan kita beri kemuliaan Tuhan Yesus.